pencerobohan daripada pelarian-pelarian ini masuk dan keluarkan gas. Ini saya beritahu, ini rakyat Malaysia seluruhnya tak boleh terima keadaan ini. Dan saya beritahu di sini, ini penceroboh. Apa bukti dia orang menceroboh? Kalau dia orang nak mendapatkan perlindungan kemanusiaan, dia orang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya pemersatu para TKI Malaysia. Dan juga sebelum lanjut, saya mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin karena ini sudah bulan puasa. Boleh merokok, dilarang mengopi, dilarang merokok, dilarang makan. Ya, saya doakan juga semoga teman-teman hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga banyak berkah di bulan suci Ramadan ini ya. Dan juga sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman warga Malaysia, warga Singapura, warga Brunei Darussalam, warga Indonesia, TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya, dan juga TKI seluruh dunia ya. TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Korea, TKI Jepang, dan juga TKI Oman, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Berhubung hari ini kan banyak itu di beranda YouTube saya, mungkin sudah jadi algoritma YouTube kali ya. Sudah banyak sekali tentang apa yang pembahasan tentang seputar Malaysia, mulai dari repatriasi migran, rekalibrasi kepulangan, pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, Ustadz Sopian, ini jangan ya. Dan kali ini kita bukan bahas masalah repatriasi migran ataupun rekalibrasi kepulangan atau pembuktian balik ya, tapi kita kali ini reaction sedikit tentang masalah Ustadz Sopian lagi ya, karena saya lihat di beranda saya itu banyak masalah pembahasan mengenai Ustadz Sopian ya. Ini sebagai apa ya, sebagai intro lah gitu ya. Sebenarnya sih Ustadz Sopian ini viral itu mungkin dalam 2 tahun terakhir ini ataupun 1 tahun terakhir ini ya. Dia itu viral itu karena dia apa ya, membongkar apa itu pendatang asing warga Pakistan kalau nggak salah ya, yang dulu dia membuka kedai tanpa lesen ataupun tanpa surat izin yang resmi gitu ya. Dan saya rasa sih kalau Ustadz Sopian ini memang saya rasa sih, saya bukan pro ke Ustadz Sopian ataupun membela Ustadz Sopian, bukan ya. Tapi ini lebih kecenderungan soal apa ya, pembelaan terhadap hak-hak warga tempatan, warga Melayu, pokoknya warga tempatan lah gitu ya. Untuk dalam bidang perniagaan memang saya akui banyak di sini warga asing, khususnya ya banyak sih warga asing seluruh dunia lah gitu ya. Ada Bangladesh, Rohingya, Pakistan, dan juga warga kita sendiri, warga Indonesia itu banyak membuka usaha di Malaysia ini. Kadang-kadang banyak juga yang tanpa lesen, tanpa dokumen, atau istilah lainnya itu Alibaba. Nah, banyak ya. Dan Ustadz Sopian ini mungkin kalau paci saya sekarang mungkin sudah banyak itu sudah ada TikTok, mungkin 10 tahun yang lalu mungkin paci saya yang di Melaka itu mungkin sama dengan Ustadz Sopian ini ya. Karena paci saya yang di Melaka itu dia sangat gencar untuk menolak menerima warga asing yang melambak. Kalau dulu 2000 berapa ya, 2009 atau 2010 itu kan sudah mulai banyak, itu sudah ada warga Rohingya yang datang ke Melaka. Jadi paci saya ini salah satu NGO lah, ketua NGO lah gitu di Melaka. Dia paling menentang keras, tapi sejak berapa apa yang diucapkan oleh paci saya ini kan sudah terbukti gitu dia di sekarang inilah gitu. Mulai dari sampah yang banyak berserakan, bisa teman-teman lihat di Mini Daka kemarin, dan juga banyak pokoknya di seputaran Kuala Lumpur ini bisa teman-teman temukan banyak sampah berserakan yang dibuang oleh warga asing ya. Semoga ini ditonton oleh warga asing agar jangan buang sampah sembarangan. Dan dalam setahun terakhir ini memang banyak sampah yang berserakan. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi, muka dimanya terlalu panjang. Kita reaction videonya dari Ustadz Sopian. Nah ini teman-teman Ustadz Sopian ya, dia dalam kata Ustadz Sopian ini untuk menghentikan UNHCR yang ada di Malaysia. Untuk menerima pencerobohan daripada pelarian-pelarian ini masuk
nak keluarkan kas. Ini saya beritahu ini rakyat Malaysia seluruh yang tak boleh menerima keadaan ini. Dan saya beritahu di sini, ini penceroboh. Apa bukti dia orang menceroboh kalau dia orang tak mendapat perlindungan kemanusiaan? Dia orang tidak lari daripada Cox's Bazar. Ini Cox's Bazar, ini penempatan kem pelarian. Cuma apa lari? Dan dia orang tidak lari daripada kem tahanan di Aceh. Cuma apa lari? Dan dia orang juga lari daripada ini saya ambil dari semasa dia orang ditahan di Nibung Kepala Pulau Pinang yang berlaku kemalangan di Jalan Raya. Surat kabar Ini dia orang lari sebab dia orang nak kebebasan dalam negara. Tidak ada, saya nak bagi tahu, tidak ada negara yang terima pelarian ini, berikan kad UNHCR dan dia orang bebas pusing dalam negara kita daripada Perlis sampai ke Johor. Ini pelarian apa duduk dengan kita dalam satu ini komuniti? Saya ambil dari judulnya di sebalik ini berlaku isu dalam negara kita ini. UNHCR Sebenarnya pelarian Malaysia ini bebas dalam negara kita. Sekarang ini kerajaan masih lagi tidak ada satu tindakan yang tegas. Oh, ini melibatkan UNHCR saya nak kita. Kalau kita tutupkan dan sebelum ini memang ada ura-ura daripada Menteri KDN sendiri untuk kaji relevan ataupun tidak relevan. Tapi sekarang ini tak berbunyi dah. Dan sekarang ini saya nak bagi tahu, dia orang cerita pula tentang UNHCR ini, tentang pelarian ini perlu diberdudukkan di satu penempatan PLKN dan nak dilatih pula kepada, nak diberikan jadi tenaga kerja separuh mahir dan tak mahir untuk nak supply dalam negara kita. Ini negara kita Malaysia ini tidak ada sebarang ratifikasi melibatkan 1951 dan perjanjian melibatkan protokol 1967. Bila tidak ada, apa perlu kita berikan kepada mereka tenaga kerja? Sebenarnya ini negara Malaysia adalah transit 3 tahun. Sebab apa tidak berbunyi sekarang? Transit 3 tahun. Selepas itu perlu bincang dengan UNHCR bagaimana untuk hantar mereka ini ke negara ketiga. Dan saya nak bagi tahu di sini, Qatar adalah negara yang sign ratifikasi melibatkan pelarian. Sebab apa dia tidak mau terima pelarian? Terimalah, ambillah pelarian daripada negara Malaysia. Bukan dia bagi dana 50 juta USD. 50 juta USD ini bersama dengan 218 juta ringgit Malaysia. Sebab apa dia sendiri tak nak ambil? Ambil dah pelarian ini pergi ke negara Qatar yang ada 2.9 juta populasi saja. Rakyat Malaysia sekarang ini tanya, sebab apa kerajaan tidak hantar ke negara ketiga? Ini pertanyaan. Dan saya nak bagi tahu, kerajaan Malaysia tak boleh hantar mana-mana pelarian ke negara ketiga dengan senang-senang. Tak boleh. Dia kena melalui UNHCR. Yang UNHCR perlu mendapat order daripada negara ketiga. Katalah satu itu negara berapa bilangan yang dia orang mau, barulah dia orang boleh pergi buat interview dan hantar ke negara ketiga. Bermakna pelarian ini masuk ke dalam negara kita, ceroboh masuk, ratusan ribu ada dalam negara kita, dan dibuat tapisan dalam negara kita, nak hantar ke negara ketiga yang buat perjanjian ratifikasi dengan UN sekarang ini, perlu melalui dulu kursus, perlu interview, berapa dia orang mau, baru hantar. Bila nak habis nak selesaikan isu ini, bermakna relevan ataupun tidak relevan, kerajaan Malaysia sekarang ini kena usahakan satu kad yang baru, kad yang baru dan nak diberikan kepada pelarian, barulah kita boleh fikir balik, nilai balik melibatkan kad UNHCR dan UNHCR sekarang ini. Kalau sekarang ini kita tutup, mana dia orang nak pergi semua ini? Ini mustahil untuk kita buat perkara begini, walaupun kita tak suka. Tetapi kerajaan kena mari satu option yang baru. Dan rakyat sekarang ini. Nah, itulah video dari saya ambil dari Sinar Harian ya. Sinar Harian. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke channelnya Sinar Harian, silakan berkunjung ke Sinar Harian ya. Ini tentang pemberitaan ataupun surat kabar tentang seputaran Malaysia lah gitu ya. Dan juga ini sedikit ini juga ya, saya memberitahukan, bukan saya di sini bukan membela Ustadz Sopyan atau apa ya, jelas apa yang disampaikan Ustadz Sopyan ini adalah suatu pembelaan dari mewakili warga Melayu lah gitu, warga Melayu ya. Bagaimana tidak, sekarang kan banyak melambak ataupun membeludaknya warga asing Pati yang ada di Malaysia ini ya, kan sudah saya bilang di awal video, mulai dari bangsa Bangladesh, Rohingya dan bangsa warga negara asing lain lah gitu ya. Dan yang terakhir ini yang saya dapat itu, ternyata saya kira
pendatang asing tanpa izin atau pendatang haram ini yang paling banyak di Malaysia ini saya kira itu warga negara Indonesia, dan ternyata bukan. Nah, teman-teman bisa tebak sendiri kan warga negara asing mana yang paling banyak sekarang di Malaysia? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Dan juga nilai positif yang saya ambil dari Ustaz Sufyan ini, kenapa dia itu sering dihujat, sering memang bicaranya itu memang kasar ya, pendatang haram gitu kan. Ya memang, dan juga di video-video saya dulu kan sudah sempat saya bahas ya, kalau bahasa Melayu itu memang kesannya kasar gitu kan. Bagaimana nggak kasar, karena kan apa ya, bahasa Melayu itu gimana ya, beda dengan bahasa Jawa, bahasa ini ya, memang dia kesannya memang agak kasar gitu, tapi sebenarnya enggak gitu kan. Memang apa yang disampaikan Ustaz Sufyan memang banyak benarnya gitu kan. Dan juga yang membuat Ustaz Sufyan ini viral itu karena dia membongkar warga negara asing Pakistan yang membuka kedai daerah mana itu, lupa saya, daerah Kedah atau daerah mana ya, dan membuka usaha ini di dekat pinggir jalan warga Pakistan yang beristrikan orang Melayu, orang Malaysia gitu, dan memanfaatkan IC dari warga asli, warga tempat itu untuk buka usaha gitu ya. Dan juga ini banyak terjadi ya teman-teman ya, bukan hanya di daerah Kendal, daerah di Kuala Lumpur ini banyak, dan juga daerah Johor itu juga banyak ya, bisa teman-teman cek sendiri ya kan, warga asing, warga Pakistan beristrikan warga Malaysia itu memanfaatkan istrinya untuk buka usaha gitu ya kan, SSM gitu. Dan juga kebanyakan juga kadang-kadang warga asing itu memanfaatkan kesempatan dalam. Nah, mungkin itulah video singkat dari saya ya teman-teman, mohon maaf segala kekurangan, dan juga sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah.